kita melihat bahwa Indonesia sudah melakukan langkah-langkah yang sangat tepat untuk penanganan pandemi. Ya, jadi itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun 2021 tumbuh 3,51%. Ini 4 besar dunia. Ya, di satu sisi PMI Index juga di atas angka 50, berarti ada pertumbuhan di industri kita. Nah, yang kita mesti lihat bahwa salah satu langkah terobosan yang memang ini pembicaraannya bukan pembicaraan baru, bahwa ada Mhm. alokasi untuk 7 sektor di industri yang mendapat alokasi gas $6. Ya, dan ini langsung berdampak terhadap kinerja. Ya, kinerja pertumbuhan industri yang menciptakan multiplier effect menjadi kontributor utama industri pengolahan dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi 1,2 miliar dolar kalau menurut kami dari pelaku industri dibandingkan Mhm. multiplier efeknya itu akan lebih jauh karena ini jangka panjang. Baik. Baik, karena sifatnya jangka panjang, Pak. Tapi kalau, kita lihat Ya. dari, sisi yang berbeda begitu, apakah multiplier efek diskon harga gas ini sudah terlihat ke ekonomi dan, utilitas aktivitas industri? Oke, Mhm. saya akan kasih contoh itu salah satu saja Mhm. di industri keramik. Karena harga gas ini akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Baik. Ya, ada dua, yang pertama untuk energi, yang kedua bahan baku. Kita kasih contoh industri keramik di tahun 2021 utilisasi bisa naik sampai 75%. Ya, 75%, dan memang tingkat penyerapannya baru sekitar 85% dari alokasi gas. Tapi ini kan akan tumbuh terus. Sebagai contoh, tahun 2021 ada investasi baru sebanyak kapasitas baru terpasang 3 juta meter persegi. Mhm. Dan prediksi kami di tahun 2022 akan ada penambahan kapasitas baru terpasang sekitar 35 juta meter kubik. Jadi totalnya ini 48 juta meter kubik. Ya, ini menyerap 3.000 tenaga Mhm. kerja. Ya, jadi kalau kita lihat di situ, Mhm. begitu ada penyerapan tenaga kerja baru, maka akan ada daya beli. Daya beli masyarakat tumbuh, Mhm. ya, dan ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi terhadap sektor yang lain. Mhm. Mhm, baik, berarti sangat terasa begitu ya Pak multiplier efeknya. Nah ini, kalau kita lihat juga saat ini kan baru ada, 7 industri begitu ya yang dapat diskon. Apakah perlu ditambah? Karena Kemenperin ini mengusulkan semua kawasan industri dapat harga diskon gas. Baik, kalau Mhm. untuk kembali lagi, gas ini diperlukan untuk dua. Yang pertama sumber energi, pembangkit tenaga listrik, yang kedua adalah bahan baku. Ya, Mhm. untuk 7 sektor tersebut memang sangat krusial sebagai bahan baku. Tetapi secara umum, ya, ada industri yang memang memerlukan bahan baku walaupun bukan sebagai faktor utama biaya produksi mereka. Tetapi kawasan industri ini adalah suatu langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri yang terfokus. Ya, jadi pemerintah ini sekarang punya program untuk melebarkan sayap ekonomi berkembang di luar Jawa. Ya, Mhm. kalau kita lihat keberhasilan pertumbuhan investasi baru tahun 2021 lebih besar di luar Jawa. Nah, ini harus integrasi. Dengan itu biaya logistik, biaya infrastruktur, dan biaya-biaya lainnya akan lebih efisien. Nah, kawasan industri ini butuh apa? Ya butuh Mhm. infrastruktur penunjang dan juga butuh energi. Nah, dengan itu, nah, banyak kawasan industri ini yang memang memerlukan sumber energi. Ya, kita Mhm. tahu bahwa mayoritas dari pembangkit listrik sebagai sumber energi listrik di Indonesia masih memakai batu bara. Tapi di Mhm. dunia ini kan sudah berubah nih menuju energi terbarukan dan energi bersih. Untuk Mhm. gas ini memang masih energi fosil, tetapi ini adalah energi bersih. Nah, jadi Baik. kembali lagi kami mengharapkan bahwa pemerintah konsisten membuat perencanaan yang tidak parsial-parsial tetapi jangka panjang. Nah, jadi kembali lagi dengan keberhasilan terhadap 7 sektor industri, sekarang Kementerian Perindustrian mendorong untuk penambahan
ya supply atau alokasi gas ke kawasan-kawasan industri itu. Itu suatu langkah bagus. Mhm. Baik, bagaimana dengan industri yang, kemudian dikatakan belum dapat begitu, terkait dengan hal ini? Apakah sudah terasa ada kenaikan gas? Pasalnya kan harga gas global ini sudah melonjak 69% dalam setahun begitu Pak Bobi. Saat ini berapa harga gas yang harus dibayar oleh para pelaku usaha? Memang gini, harga Mhm, gas lokal ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan harga gas global. Harga mhm, gas di global itu dalam 1 minggu terakhir saja naik 6%, ya menjadi 4,28 US dollar per MMBTU. Nah ini memang terkait dengan supply dan demand. Ada dua hal. Yang pertama musim dingin, pemakaian gas ini terutama di negara Eropa dan beberapa negara yang sumber pembangkit listriknya gas itu naik karena musim dingin. Tetapi juga ada antisipasi terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Ya, itu kalau terjadi konflik maka pasokan gas pasti terganggu. Ya, dari mhm, Rusia itu kan salah satu supplier gas terbesar di dunia. Nah, jadi mhm, ditambah harga batu bara sekarang juga sudah balik di atas $200 per ton, harga Brent crude oil juga sudah mhm, $90 ini ya. Ini yang tertinggi nih dalam kurun waktu berapa tahun terakhir ini. Nah, jadi ada sektor yang gap antara supply dan demand. mhm, Jadi kalau kita balik ke domestik, domestik ini harga gas tinggi sekali. Kalau di Jawa Barat itu average kira-kira $9 per MMBTU, Jawa Timur $8, Sumatera Utara bisa $10. Ya, jadi memang kalau itu apa namanya kita memakai harga harga market, mhm. maka daya saing kita akan lemah.